ini materi yang sangat bagus, tapi idealnya memang sudah masuk dalam laporan-laporan atau hasil atau isu-isu strategis yang tadi disampaikan. Tapi nggak ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya mungkin kita tutup dulu nih. Kita tutup dulu karena kalau nanti panjang. Tidak panjang ini Bidan. Kita aja ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus tegas terhadap aturan yang bawa tanah rakyat 2 tahun itu yang tidak digarap diambil oleh negara. Itu juga harus kita DPD harus berdiri bersama rakyat agar lembaga kita makin dipandang oleh rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ingin saya ingatkan pimpinan yang bahwa BK ini kekurangan 1 anggota dan 1 pimpinan badan kehormatan. Itu hendaknya segera diisi, jangan sampai lama sekali terjadi kekosongan. Itu saja pimpinan, sebagai pengingat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isunya tadi Pak Cage, ini kan setelah masuk persidangan ini nanti langsung aja ditindaklanjuti dengan kerja-kerja kelengkapan, panggil Kementerian Agraria, panggil yang lain-lain. Nah itu konkret nanti. Pimpinan. Wah ini panjang nanti urusan ini, kita bisa. 2 menit. Sebentar Pak Ustadz Abdul Hakim pendek, Pak Boy pendek. Ya kita tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan sidang paripurna terhormat. Saya dengan baik menyimak laporan kinerja pimpinan dan agenda-agenda strategis ke depan. Oleh karena pada kesempatan terhormat ini, saya ingin menyampaikan kelengkapan laporan yang dilaporkan oleh pimpinan untuk melengkapi secara tentu holistik. Tentu hari ini kami beberapa anggota DPD RI memakai sal Palestina. Saya menyimak tidak ada satu patah pun kemudian ungkapan ataupun dukungan laporan kinerja Pak Ketua Pimpinan laporan ini. Padahal saya mencermati lembaga ini telah memberikan penuh kepada dukungan kemerdekaan Palestina. Bahkan beberapa anggota di daerahnya juga memberikan mobilisasi dan dukungan yang sangat penuh bagi upaya kita untuk Palestina menjadi negara yang merdeka. Dan itu merupakan amanat konstitusi. Karena itu saya mengusulkan pada kesempatan terhormat ini adalah untuk tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina dan sekaligus menjadi salah satu bagian laporan kinerja komitmen DPD RI untuk kemerdekaan Palestina. Demikian, terima kasih. Baik, oke Pak Boy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, teman-teman anggota senator dan kesekjenan, saya ingin menggunakan momentum paripurna kita ini di tengah-tengah sebentar lagi kita merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka, ingin menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas abolisi dan amnesti yang dilakukan beberapa waktu lalu, karena itu adalah bentuk sebuah kebijaksanaan yang lahir dalam hikmatnya seorang pemimpin. Ini adalah wajah pemimpin kita yang baru dan ini adalah angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Yang berikut pimpinan, berkaitan dengan abolisi dan amnesti itu ada ratusan orang yang menangis bahagia, ya, karena merasa bahwa politisasi dan kriminalisasi hukum ini akan berakhir di era kepemimpinan Pak Prabowo. Air mata bahagia itu pimpinan, itu dia tidak berbanding lurus dengan air mata yang dimiliki oleh daerah-daerah, khususnya daerah 3T yang hari ini sangat merindukan pemekaran. Untuk itu pada kesempatan berbahagia ini, di paripurna yang terhormat ini, saya meminta agar ada rekomendasi resmi dari DPD RI untuk memberikan kado terindah bagi daerah-daerah khususnya 10T untuk minimal ada 3 daerah pemekaran yang disetujui oleh pemerintah sebagai kado 80 tahun Indonesia Merdeka. Saya berharap pesan ini sampai kepada Presiden, sebagaimana air mata kebahagiaan yang lahir dari keluarga yang mendukung abolisi dan amnesti, biarkan air mata penderitaan ini bisa berubah juga menjadi air mata kebahagiaan bagi masyarakat yang merindukan daerah otonomi baru. Terima kasih. Ya, jadi cukup. Jadi yang tadi Pak Ustadz Hakim sampaikan, saya pribadi juga hari ini juga kita rilis, ya, saya setuju sekali. Memang idealnya saya sama, itu juga di underline dalam sipur kali ini. Teman-teman juga pakai itu sal, tapi sebagai bentuk Pak
Abdul Hakim, sebagai bentuk komitmen kita, kan bukan hari ini saja. Dari kemarin-kemarin juga mungkin sudah jejak digital dukungan kita terhadap Palestina ini kan sudah luar biasa. Ya itu, dan komitmen itu tidak akan berhenti kok. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Boy, kita sedang koordinasikan dengan ketua atau ex officio ketua DPUD terkait dengan banyaknya atau usulan terkait DUB ini ya. Oke, makasih Pak Boy. Izin pimpinan. Silakan Pak Haji Donald. Sebentar. Ini yang terakhir betul ya? Saya yang terakhir. Biar cepat Pak Ustadz naik dulu. Pak Ustadz naik biar Pak Pendeta cepat maksudnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih atas laporannya Pak Pimpinan yang isu strategi sudah disampaikan, dan kita berharap DPD akan semakin signifikan keberadaannya untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Yang kedua, mungkin ini setelah ini kan kita akan masuki masa-masa sidang berikutnya. Tadi kita mendengar ada banyak isu-isu strategis yang saya berharap akan dimasukkan pada agenda-agenda komite dan alat kelengkapan ke depan. Nah, saya ingin meng-highlight beberapa isu saya pikir yang mungkin akan teman-teman masukkan ke dalam agenda-agenda komite masa sidang ini, yang kemudian akan kita paripurnakan nanti. Yang pertama memang soal distribusi ruang ya, tata ruang tanah, di mana di beberapa kasus di hampir seluruh pulau-pulau besar di Provinsi Indonesia ini sedang terjadi kasus konflik antara masyarakat baik dengan pemerintah dan koperasi. Itu di Aceh sudah muncul, kemudian di Palawan, Kepulauan Riau, ini ada di Kalimantan, Papua dan lain-lain, yang terkait untuk kepentingan pemerintah negara juga untuk korporasi swasta. Saya pikir ini harus dijadikan sebuah kebijakan politik dari DPD untuk memikirkan ulang soal tata ruang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya harapkan dimasuk juga nanti dalam isu-isu dan agenda yang akan dibahas di alat kelengkapan dan komite tentang intoleransi di Indonesia. Di 3 bulan terakhir, beberapa lembaga sudah mencatat ya, terjadi 98 kasus intoleransi di Indonesia 3 bulan terakhir. Saya pikir ini harus juga menjadi catatan penting. Saya semangat sekali kemarin ketika Wakil Ketua Ibu Kanjeng Ratu menyatakan kita juga harus pikirkan Indonesia. Karena inilah tanah kita, inilah negeri kita, inilah republik kita, inilah tempat kita berpijak bersama-sama. Jadi saya pikir ini juga harus menjadi agenda. Itu yang kedua. Sehingga apalagi tadi MPR, kelompok DPD di MPR adalah bagian yang 4 pilar, ini harus menjadi agenda juga dalam konstitusi kita, gitu. Apalagi kemarin saya mendengar Ranperpres yang sudah akan dibincang, ya, akan diputuskan, saya kurang tahu, dari Kementerian Agama tentang yang akan mengganti PBN 2006. Nah, saya mendapat masukan, saya membaca Ranperpres itu masih sangat banyak yang sangat tidak setara, begitulah ya, artinya diskriminasi masyarakat kuat di dalam Perpres itu, supaya ini menjadi perhatian juga di DPD. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat saya pikir ini penting juga, ada ini empat isu besar saya pikir harus dibicarakan untuk kepentingan daerah. Isu keempat ini tentang DBH, dana bagi hasil. Saya kurang tahu dengan provinsi lain, tapi khusus Sumatera Utara, DBH itu khusus untuk sektor perkebunan dan pertambangan itu. Dan ini berlaku karena ini soal kebijakan ya, kebijakan ekonomi dari Kementerian Keuangan. Ini sangat tidak adil. Jadi supaya teman-teman nanti melihat kembali. Tidak paham. Ya, yang keempat ini tentang dana bagi hasil sektor perkebunan dan pertambangan. Ya, jadi Pak Pendeta dan teman-teman, justru memasuki masa sidang ya gini, isu-isu strategis yang tadi disampaikan Pak Cage, Pak Pendeta, ini yang jadi underline alat kelengkapan. Betul. Ingat, nah saya hanya mau mengingatkan bahwa contoh, bagaimana melalui DPD waktu itu mengundang BAP, kalau saya nggak salah, BAP itu komite, mengundang Menteri ATR yang terkait dengan PIK kalau nggak salah waktu itu ya, itu kan akhirnya menjadi isu nasional dan jejak digitalnya itu bisa dilihat. Nah, ke depan itu Pak Sekjen, Pak Deputi dan teman-teman untuk amplifiernya isu-isu ini, media yang akan kita agak kerahkan supaya isu-isu strategis yang diangkat oleh teman-teman komite itu menjadi tersosialisasi, terangkat di mata publik. Intinya itu. Closing statement, Pak. Silakan. Pak. Closing statement Mayor dari Papua. Saya atas nama masyarakat Papua, atas nama kemanusiaan,
kita mendukung Palestina atas nama kemanusiaan. Takbir! Tapi ingat, mau 80 tahun ya HUT RI ini, ada 60.000 rakyat Papua mengungsi di hutan. Saya minta untuk Pak Prabowo, bagaimana caranya Pak bujuk mereka kembali biar bisa merasakan pembangunan. Terima kasih. Mantap, itu statement yang saya pikir sangat bagus. Pak Ustadz, doanya juga jangan terlalu panjang-panjang. Ya, makasih banyak. Doa yang terajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.